Bulan ini GGRM merupakan salah satu saham naik terbanyak ya, naik lebih dari 50%. Ya, Gudang Garam itu ya salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Produknya ada SKT ya, sigaret kretek tangan, SKM, sigaret kretek mesin, dan ada yang rotal nikotin dengan mereknya Gudang Garam Series, Surya Series, dan GG Move ya. Ada juga Surya Proma dan Merah Series. Tapi yang paling terkenal tuh ya Gudang Garam sama Surya ya. Market share untuk Gudang Garam ini juga lumayan tinggi ya. Di tahun 2018 itu 22,2, di tahun 2019 itu 25,7, dan di tahun 2021 itu jadi 27,1. Jadi market share untuk Gudang Garam ini pelan-pelan naik tiap tahun. Perusahaan pertama kali didirikan oleh Bapak Surya Wonowijojo ya di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Perusahaan pertama kali IPO di tahun 1990. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta dan Surabaya ya, belum berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Perusahaan Gudang Garam ini termasuk perusahaan rokok yang terintegrasi. Dia ada mulai dari pengelolaan tembakau sendiri ya dengan PT Surya Inti Tembakau. Dia juga ada packaging kertas karton untuk kemasan rokoknya PT Surya Pamenang. Kemudian dia menjadi distributor tunggal untuk produknya sendiri yaitu dengan PT Surya Madistrindo. Saham Gudang Garam dari tahun 2019 bulan Maret ya mencapai titik posisi tertingginya di 100.975 perak per lembar. Di sampai tahun Januari 2023 dia turun sampai 16.500 ya. Penurunan selama 3 tahun ini mencapai minus 83,66%. Ini sangat banyak untuk kategori saham blue chip ya. Jadi untuk Gudang Garam ini termasuk saham blue chip juga karena dia perusahaan yang besar dan punya brand merek yang terkenal. Jadi gua kali ini mau bahas untuk saham Gudang Garam ini ya, karena dalam beberapa hari ini naik lumayan banyak. Dalam 1 bulan terakhir ini ada naik lebih dari 50%. Kita bahas dulu ya untuk outlook keseluruhan dari industri rokok. Volume penjualan rokok di Indonesia itu tahun 2017 itu paling banyak mencapai 307,4 miliar batang. Pelan-pelan turun ya. Dan paling anjloknya itu di tahun 2020 saat pandemi hanya sekitar 276,2 miliar batang. Tapi di sini ada mulai naik lagi ya di tahun 2021 dan di kuartal ketiga tahun 2022 sudah naik 8% lagi. Jadi kemungkinan untuk tahun 2022 ini akan hampir mencapai apa yang dicapai di tahun 2017 untuk volume penjualan rokok di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk rata-rata kenaikan cukai tarif hasil tembakau itu ya, kalau dilihat dari tabel itu, tiap tahun tuh ada naik ya, kecuali tahun 2019 ya. Tapi di tahun 2019 walaupun tidak naik, tapi di tahun 2020 itu naik sangat banyak, yaitu 23%. Dan yang terendah itu di tahun 2015, 8,7%. Jadi untuk industri rokok ini memang seperti udah jatuh kena tertimpa tangga lagi ya. Karena sudah tahu di 2020 volume penjualan rokok itu turun secara keseluruhan, ditambah dengan kenaikan hasil tarif cukai tembakau yang naik sangat tinggi. Jadi otomatis cukai ini yang tidak bisa dipasang ke customer sehingga perusahaan harus menanggungnya, sehingga margin laba mereka menjadi semakin rendah. Jadi kejatuhan harga saham Gudang Garam ini yang dari 100.000 sampai 16.000-an itu dikarenakan laba Gudang Garam sendiri yang juga turun ya dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin. Selain karena cukai ya, Gudang Garam juga ada kena isu untuk bangun bandara dan jalan tol, dan terakhir juga ada kasus ya di mana Presiden Direktur Gudang Garam yaitu Bapak Susilo Wonowijojo ya terkena seret kasus di PT HSI yang pilot ya. Jadi OCBC sebut ada penyimpangan di sini dan Bank Mega juga ada ya. Jadi ada kasus di sini. Tapi dengan isu-isu yang tadi, saham Gudang Garam tetap naik ya, lumayan banyak 50% dalam beberapa minggu ini ya. Jadi kita lihat apakah perusahaan Gudang Garam ini bisa turn around, membalikkan menjadi laba, di mana labanya akan naik lagi tahun 2023 dan seterusnya. Mari kita lihat resikonya dulu. Jadi dalam untuk melihat sebuah saham apakah bagus atau tidak, kita lihat dulu dari resikonya sebelum kita lihat rewardnya. Untuk resikonya itu yang pertama ya pasti kenaikan cukai ya. Cukai itu tiap tahun ada naik, dan cukai ada perbandingan antara tier 1 dan tier 2 ya. Jadi dalam industri rokok ini ya, pemerintah ada perbedaan cukai antara tier 1 dan tier 2 ya. Untuk rokok tier 1 dan tier 2 mungkin ada yang belum tahu ya. Tapi untuk rokok tier 1 itu biasa untuk penjualan yang dalam 1 tahun perusahaan itu mencapai lebih dari 3 miliar batang.
Jika satu perusahaan mencapai 3 miliar batang penjualannya, maka dia termasuk tier 1. Sehingga cukai yang ditetapkan oleh pemerintah itu berbeda dengan tier 2 yang penjualannya di bawah 3 miliar batang. Dan kenaikan cukai ini ya, apakah bisa di-pass on ke customer, dan gap antara cukai tier 1 dan tier 2 yang mulai semakin banyak ya. Kalau dilihat di tabel berikut ini ya, di tahun 2015 itu gap antara tier 1 dan tier 2 itu hanya 150 perak. Tapi melebar menjadi 385 perak ya. Ada perbedaan hampir dua kali lipat lebih ya. Jadi semakin melebarnya gap ini bisa menyebabkan perilaku downtrending pada konsumen. Jadi di mana konsumen bisa mulai mencari rokok murah ya atau murahan ya, sehingga rokok tier 1 itu semakin tergerus. Dan yang risiko kedua itu seperti tadi yang dibilang ya, isu bangun bandara dan tol ya. Karena Gudang Garam mau menghabiskan lumayan banyak untuk bangun bandara ini ya. Kalau tidak salah itu sekitar 10 triliun. Dan itu untuk pembebasan lahan dan untuk konstruksi dan lain-lainnya. Dan risk yang ketiga ya, kasus pilotnya PT HSI. Apakah kasus ini nanti akan semakin meluas atau gimana ya? Jadi coba kita lihat pertama dulu dari yang risk pertama, kita pelan-pelan teliti bagaimana kenaikan cukai ini bisa di-pass on ke konsumen. Seperti yang kita lihat ya, kenaikan cukai itu tiap tahun naik ya. Itu dari tahun 2000, 2001, 2002 ya. Itu tiap tahun tuh ada naik ya. Jadi cukai itu memang pada dasarnya selalu ada, tapi selama ini selalu bisa di-pass on ke konsumen, sehingga perusahaan margin labanya masih tetap bagus. Tapi karena perbedaan gap tier 1 dan tier 2 ini yang semakin melebar, sehingga terjadinya downtrending, ya ini yang menjadi resiko utamanya. Jadi kalau untuk cukai itu ya tidak masalah sih, karena memang tiap tahun itu naik, dan pemerintah memang sudah tetapkan ya. Hanya saja untuk perbedaan cukai antara tier 1 dan tier 2 ini yang belum tahu. Jadi yang untuk ini kita masih abu-abu. Apakah nantinya pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan rokok tier 1 kembali. Jadi yang untuk risk pertama itu masih di zona abu-abu ya. Kita masih 50%. Untuk cukainya tuh pasti bisa di-pass on. Tapi untuk perbedaan antara tier 1 dan tier 2 itu masih tergantung pihak pemerintah bagaimana. Dan risk yang kedua itu untuk isu bangun bandara dan tol. Ini menurut saya ini merupakan hal yang bagus untuk bangun tol, tapi untuk bangun bandara memang lebih minus ya, karena bangun bandara dengan bangun tol itu sebenarnya bangun tol itu lebih menguntungkan ya. Tapi ada satu hal menarik ya, di Public Expose tahun 2021 kemarin ada salah satu peserta dari MNC Sekuritas ya, yang menanyakan seperti ini, Gudang Garam akan mendirikan bandara masuk ke sektor infrastruktur apa kiat-kiatnya mengingat perseroan bergerak di bidang consumer goods. Katanya proyek bandara dan infrastruktur tidak murni merupakan bisnis unit yang bertujuan mengejar keuntungan. Jadi prinsip perseroan adalah untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional dan daerah. Jadi manajemen sendiri yang mengatakan ini bagian dari CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility. Bagian dari CSR, jadi dia tidak mengejar keuntungan, hanya saja mungkin tidak sampai rugi atau operasionalnya membengkak gitu aja. Seharusnya ini memang sudah dipikirkan baik-baik oleh manajemen Gudang Garam. Dan untuk fundingnya sendiri ini memang Gudang Garam semua pakai kas internal. Jadi sama sekali tidak ada mengambil hutang baru untuk membangun proyek bandara atau tol. Kemudian untuk resiko yang ketiga tadi ya, kasus pilot PT HSI ya, PT HSI dan PT Gudang Garam hanya mempunyai pemilik saham yang sama, yaitu Bapak Susilo Wonowijojo ya. Pemilik saham yang sama, yaitu Bapak Susilo. Jadi di sini PT HSI itu sebenarnya bukan termasuk di Gudang Garam. Jadi kalau HSI pilot itu ada apa-apa itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Gudang Garam. Hanya saja untuk jangka pendek ya, sentimen seperti ini tetap buruk, di mana GCG dari Gudang Garam ini sendiri juga dipertanyakan ya, karena bosnya sama. Tapi jika kasus ini tidak merebak lebih luas, seharusnya tidak akan masalah bagaimanapun, karena tidak ada sangkut pautnya dengan PT Gudang Garam. Jadi dari risk-risk yang kita sebutkan itu ya, yang paling menonjol yang belum kita ketahui itu adalah perbedaan antara cukai tier 1 dan tier 2. Jadi sebenarnya Gudang Garam ini masih dalam proses yang agak sulit ya untuk meningkatkan labanya. Tapi apa sebabnya ya saham Gudang Garam ini bisa naik banyak dalam jangka waktu singkat ya? Apa karena bandar, market maker-nya, atau karena
technical rebound atau memang sudah saatnya naik ya. Dari semua tadi jawabannya itu tidak ada yang salah ya. Tapi tidak ada fakta di balik itu ya. Tidak ada data-data. Kita sebagai investor kita harus punya data-data yang akurat yang bisa menjelaskan apa yang membuat saham ini tetap berharga, berapa nilainya. Jadi saham naik turun itu memang biasa, tapi apa yang membuat dia bisa naik banyak dalam waktu yang singkat, apalagi ini saham blue chip. Jadi di sini saya akan teliti satu persatu. Di sini saya mau cek ke laporan keuangan Gudang Garam. Gudang Garam ini mempunyai hidden asset. Buat yang pernah baca buku Peter Lynch ya, hidden asset itu ya aset yang tersembunyi ya. Untuk aset yang tersembunyi ini bisa kalian lihat di laporan keuangan Gudang Garam. Di sini yang bagian aset lancar ya, persediaannya. Jadi di persediaannya tertulis ada 42,996276. Ini dalam jutaan rupiah berarti ada 43 triliun ya untuk persediaannya. Tapi yang kita ambil tuh bukan lihat yang ini. Kita harus baca catatan notes-nya. Jadi di sini ada tulisan 5 berarti kita harus cari notes yang kelima. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini di catatan kakinya ya. Pada tanggal 30 September 2022 ya, seluruh persediaan diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, huru-hara, ya, penjarahan, dan bencana alam ya, dengan total pertanggungan sebesar 40.830.218 juta ya. Berarti ini sekitar 40 triliun 800 miliar lebih, di mana di tanggal 31 Desember itu lebih banyak lagi ya, 46 triliun lebih. Dan manajemen berkeyakinan bahwa total pertanggungan asuransi ini memadai ya. Jadi inilah nilai asli dari persediaan yang benar-benar nilainya, yang benar-benar akan ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi kalau persediaan itu memang tidak bernilai seperti itu, tidak mungkin pihak asuransi berani mengasuransikan sebesar nilai yang tertera di sini. Untuk aset persediaan kita sudah dapatkan nilainya ya sebesar 40 triliun. Kita genapkan saja. Dan yang kedua, untuk aset tetapnya ya. Di bagian aset yang tidak lancar ini ada aset tetap ya, nilainya 31 triliun lebih. Tapi seperti yang tadi, kita lihat lagi di catatan kakinya, di nomor 8. Kita cari lagi. Ini aset tetap ya, nomor 8 ya. Di sini ada banyak ya. Di sini ada untuk biaya perolehan, ada akumulasi penyusutannya, nilai tercatatnya. Bisa dilihat di tanggal 30 September itu ya, nilainya memang 31 triliun 500 miliar lebih. Yang di bawahnya untuk tahun 2021, kita abaikan saja. Kita lihat di bagian yang tertulis yang seperti tadi, pada tanggal 30 September 2022 ya, sebagian tanah dan bangunan dengan nilai tercatat 580,432 juta. Dijadikan sebagai jaminan ya. Ini yang jadikan jaminan ini ya, tanah dan bangunan. Jadi kita nggak akan hitung untuk tanah dan bangunannya. Jadi yang mau kita lihat itu adalah seluruh aset tetap di luar tanah serta bangunan dan kendaraan bermotor. Jadi ini ada aset tetap yang hanya mesin saja ya, dengan nilai tercatat sebesar 24 triliun ya. Ini yang 24 triliun diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, penjarahan, dan huru-hara, termasuk bencana alam dan kecelakaan, dengan jumlah pertanggungan sebesar 40 triliun 574 miliar. Yang di nilai tercatat ini hanya 24 triliun lebih, tapi untuk jumlah pertanggungannya itu mencapai 40 triliun. Jadi nilai 40 triliun lebih inilah ya yang menjadi nilai aset sebenarnya untuk mesin-mesinnya ini. Jadi untuk aset tetap kita udah dapatkan nilainya 40 triliun. Untuk yang tanah atau bangunan kita anggap aja tidak ada. Kita anggap aja itu sudah dijadikan jaminan. Kalau terjadi masalah kita anggap aja untuk membayar hutang-hutangnya. Itu seharusnya cukup. Karena di nilai tercatat untuk bangunannya itu sejumlah 24 triliun. Dan yang ketiga ya, aset yang tak terlihat itu ya, aset brand atau merek. Jadi data ini saya dapatkan dari Brand Finance ya. Di sini dia ada data-data untuk beberapa perusahaan dari Indonesia. Jadi bisa dilihat untuk tahun 2021 peringkat Gudang Garam itu di nomor 8, di mana di tahun 2022 dia naik menjadi peringkat ke-6. Dan nilai brand untuk Gudang Garam ini sendiri sebesar 2,8 miliar dolar ya. Jadi ini dalam dolar kita konversikan kalau ke rupiah itu sekitar 33 triliun. Inilah aset brand dari Gudang Garam aja. Jadi hanya brand saja. Jadi kalau kalian mau buat sebuah perusahaan rokok lagi, kalau misalnya mau brandnya Gudang Garam masuk, kalian harus membayar dia sekitar 33 triliun untuk hanya mendapatkan hak paten merek saja.
ini adalah aset yang tidak terlihat di laporan keuangan. Jadi dari jumlah 3 ini ya, aset tetap 40 triliun, aset persediaan 40 triliun, dan aset brand tuh 30 triliun kita anggap aja. Jadi semua itu sudah berjumlah sebesar 110 triliun. Sedangkan market cap gudang garam sendiri saat dia di bawah 20.000 itu hanya sekitar 40 triliun. Jadi margin of safety-nya itu sangat banyak. Jadi kalau misalkan ya, gudang garam ini hari ini juga dia terbakar atau kena huru-hara atau kena gempa bumi ya, anggap saja seperti itu, langsung dia mendapatkan 80 triliun dari asuransi. Sedangkan untuk brandnya kalau kita jual langsung dapat 30 triliun. Jadi kalau kita beli langsung di harga 20.000, 40 triliun, kita langsung untung sebesar 70 triliun. Inilah yang dinamakan hidden asset dan mosh yang lebar. Karena itulah ya saham gudang garam itu naik cepat. Jadi kalau menurut dari bukunya Peter Lynch yang One Hour on Wall Street, berarti saham gudang garam ini termasuk di 2 kategori ya, turnaround dan hidden asset. Saham gudang garam termasuk di 2 kategori ini. Untuk hidden asset saya kira ini lebih pasti daripada untuk turnaround, karena turnaround itu masih lebih lihat ke bagaimana nantinya dia bisa pass on cukai ke customer dan kebijakan pemerintah yang lebih pro ke rokok tier 1. Ya, cukup sekian dulu sampai sini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.